Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba ya memberikan informasi terbaru ya terkait dengan PPDB Jatim, teman-teman ya. Ini untuk tahun 2024. Tentunya untuk jenjang SMA ya ataupun SMK negeri ya seprovinsi Jawa Timur. Nah, di dalam hal ini nanti kita akan membahas teman-teman apa sih yang baru ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti di tahun 2023 ya. Nah, kemarin mungkin nanti kita akan bahas ya di tahun 2024 ini ada hal yang baru apa ya. Tentunya di sini nanti kita akan mencoba. Nah, ini kita rangkum ya. Ini sekitar ada 10 hal yang baru ya terkait dengan PPDB Jatim di 2024 ini. Ya, mungkin mulai dari kartu keluarga ya, ada surat keterangan domisili atau SKD, ada pembagian yunasi. Nah, ini yang paling baru ya. Nah, dia kalau yang tahun kemarin yunasinya itu per kabupaten atau kota ya, sekarang ternyata yunasinya itu lebih kecil lagi ya, jadi di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini yang baru juga, ini ada pemenuhan pagu ya. Nah, ini yang harus teman-teman itu harus standby ya, orang tua ataupun calon peserta didik ini harus standby. Nah, terus ada model baru terkait dengan tes kesehatan. Nah, ini tes kesehatan kan khusus untuk jalur SMK ya. Terus ada model baru untuk pengambilan PIN ya. Kalau dulu pengambilan PIN itu full secara online ya. Ternyata kalau ini enggak ya. Jadi ada semi online-nya. Jadi siswa itu harus wajib melakukan verifikasi data ke sekolah. Terus di sini di jalur pendaftaran nanti kita akan cek ya. Nanti apa sih yang baru di jalur afirmasi ya, di jalur pindah tugas, di jalur prestasi lomba, di jalur yonasi dan juga di prestasi nilai akademik. Nanti kita akan bahas ada hal baru apa ya di PPDB Jatim tahun 2024 ini. Nah, ini tentunya calon siswa ya ataupun orang tua ya sekolah tentunya harus tahu ya hal-hal yang baru di PPDB Jatim ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Nah, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas untuk hal-hal yang baru di PPDB Jatim tahun 2024 ini ya. Nah, mungkin nanti ada kartu keluarga atau KK ini ternyata ada sedikit yang baru teman-teman ya. Ini terkait dengan data ya. Jadi data untuk orang tua ya atau wali itu nanti harus terdaftar di dalam kartu keluarga, artinya harus ada di daftar di kartu keluarga itu. Nah, nanti bagaimana kalau tidak bisa ya, tentunya teman-teman ya tidak bisa mengikuti di PPDB Jatim ini ya. Jadi di kartu keluarganya atau kakaknya itu nanti harus ada nama orang tua atau walinya ya, termasuk nanti bagaimana ketika kakak ini kurang dari 1 tahun ya. Jadi kakak itu kurang dari 1 tahun, nah itu apakah bisa digunakan untuk mengikuti PPDB Jatim ini. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya ya, di video kita berikutnya nanti kita akan membahas secara khusus ya. Terus yang berikutnya ada juga surat keterangan domisili. Nah, ini surat keterangan domisili. Nah, ini kan teman-teman paham ya. Jadi ada beberapa kondisi kalau di tahun 2023 kemarin ya. Karena mungkin ada kena bencana ya, atau mungkin dia berada di pondok pesantren atau panti. Nah, terus mungkin di sini karena dia ada pindah tugas. Nah, ini SKD kalau dulu itu diterbitkan bisa oleh misalkan pindah tugas ya, bisa oleh instansi atau lembaganya. Kalau sekarang tidak bisa ya. Surat keterangan domisili ini khusus untuk pindah tugas ini harus dari Dukcapil. Nanti kita berikan penjelasannya. Terus ini pembagian yunasi lah, ini yang apa? Yang mungkin lagi rame ya. Nah, ini kalau yunasi SMA itu kan ada 50% ya, yang mana ada 30%-nya ini adalah untuk yunasi jarak atau radius, terus 20%-nya ini ada sebaran. Nah, ini sebenarnya untuk kuota jalur yunasi tetap tidak ada perbedaan ya, tetap 50%. Ini untuk yang SMA. Ya, cuma kuotanya itu dibagi 30 dan 20 ya. Yang 30 ini sama dengan tahun 2023. Jadi berdasarkan jarak terdekat ya dari rumah ke sekolah. Nah, tapi yang 20%, nah ini yang yunasi sebaran ya, yang 20% ini sebenarnya ada baiknya ya. Artinya ada manfaatnya atau ada keuntungannya ya, yang 20% ini. Nah, ini dengan siswa-siswa yang memang jauh dari sekolah ya. Jadi dari sekolah terus dari siswa ya, itu yang jauh dari sekolah jelas ini tidak ada kesempatan ya. Nah, tidak ada kesempatan untuk bisa masuk di jalur di SMA yang diinginkan ya, artinya yang di dalam yunasinya ya, misalkan ini yang jaraknya jauh ya, yang jelas mungkin dia tidak akan bisa diterima sampai kapanpun karena memang jaraknya jauh. Tentunya yang jarak dekat yang diterima. Ini dengan adanya yunasi sebaran ya, dengan kuota 20%, lah ini dimungkinkan ya di setiap kelurahan atau desa itu ada kuotanya ya, atau ada ada
siswa-siswa yang nanti bisa sekolah di sini, di sekolah yang ada di dalam yonasinya. Ya, ini yonasi nanti di radius atau jarak ataupun sebaran nanti kita akan bahas di video kita lebih lanjut lagi. Terus berikutnya ada pemenuhan pagu. Nah, ini yang baru ya, pemenuhan pagu ini. Nah, tentunya pemenuhan pagu. Nah, ini kalau di tahun-tahun sebelumnya tidak ada ya di pemenuhan pagu, tapi di tahun ini ternyata teman-teman itu setelah daftar ulang ya atau DU ini nanti ada informasi ya, ini khusus di jalur yonasi ya. Nanti ada pemenuhan pagu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang tidak daftar ulang di tanggal yang sudah ditentukan, nah bisa jadi dia sudah dia sudah bisa tergeser atau dia tidak diterima ya, karena ketika dinyatakan diterima itu wajib melakukan daftar ulang. Ya, kalau nggak daftar ulang nanti bisa diisi karena adanya pemenuhan pagu. Jadi teman-teman harus memantau ya, harus wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terus berikutnya ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini khusus SMK. Nah, kalau dulu tes kesehatan ya, kalau mungkin teman-teman paham ya, tes kesehatan ini dilakukan setelah diterima. Jadi siswa itu setelah diterima, ya setelah diterima ini baru dilakukan tes kesehatan. Nah, kalau sekarang enggak, ini dibalik ya, saat pengambilan PIN itu ada namanya tes kesehatan dulu ya, tes kesehatan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Tentunya di jurusan-jurusan SMK, ini khusus SMK ya, jurusan-jurusan SMK. Nah, ini yang mensyaratkan tidak buta warna ya, tidak buta warna ataupun tinggi badan. Terus yang berikutnya, nah ini pengambilan PIN lah, pengambilan PIN ini. Nah, ini ya full online, semi online ya, artinya pengambilan PIN. Jadi setelah siswa itu melakukan entry pengambilan PIN secara online, jadi entry datanya itu secara online. Jadi setelah pengambilan PIN lah nanti wajib melakukan verifikasi datanya ke sekolah, ya, sekolah SMA atau SMKN terdekat. Nanti di akhir proses pengambilan PIN itu nanti ada namanya rekomendasi sekolah terdekat ya, ada rekomendasi sekolah terdekat. Jadi teman-teman nanti bisa datang ke sekolah terdekat untuk melakukan verifikasi pengambilan PIN. Ini yang baru ya, ini baru semua ya. Terus berikutnya ada jalur pendaftaran. Nah, nanti ini yang kita bahas di jalur afirmasi itu ada apa sih yang baru, di pindah tugas, di prestasi hasil lomba, di jalur yonasi dan juga prestasi nilai akademik. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Oke, kita awali dulu yang pertama ya, kita awali dulu yang pertama. Nah, kita mulai dari sini ya. Pertama, Juknis di PPDB Jatim tahun 2024. Oke, yang pertama yang baru. Nah, ini kita awali dulu dari KK ya. Jadi KK ya, jadi atau kartu keluarga. Nah, di sini nama orang tua atau wali ya, calon peserta didik baru yang tercantum pada KK. Nah, ini ya, harus sama dengan nama orang tua calon peserta didik baru ya, harus sama ya dengan nama yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, di akta kelahiran dan atau di KK sebelumnya. Jadi artinya kalau misalkan nanti teman-teman di dalam kartu KK-nya yaitu harus tercantum nama orang tua atau walinya ya. Mungkin kalau di sekolah ya, nanti kalau teman-teman cek di rapor ya, di rapor, nah ini mungkin nanti di sana ada namanya nama wali ya, jadi harus terdaftar ya. Selain nama orang tua ya, misalkan bapak ibu lah, mungkin nanti siswanya itu ada walinya. Nanti walinya ini biasanya bisa dicek di rapor sekolahnya ya, mungkin di data sekolah itu ada walinya siapa. Nah, mohon maaf misalkan orang tuanya sudah meninggal atau pengen ada hal-hal yang lain ya, maka nanti walinya ini harus tercantum ya, harus tercantum di KK-nya ya, ataupun di sini ya, harus tercantum pada rapor ijazah atau rapor atau ijazah di jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau di KK sebelumnya. Ini yang baru. Nah, terus di sini dijelaskan juga dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru sebagai dimaksud pada huruf M ya. Ketika ada perbedaan, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir, yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan dari instansi yang berwenang. Ini misalkan ada perubahan data KK-nya ya, nanti kita akan bahas secara spesifik di video kita berikutnya. Terus berikutnya yang nomor 2. Nah, ini mungkin bagi peserta didik yang berada di pondok pesantren ya, atau mungkin di pantai asuhan. Nah, ini ada namanya SKD-nya ya. Jadi ada namanya surat keterangan domisili ya, karena mereka kan melakukan mereka itu kan berada di pondok ya. Nah, ini bisa menggunakan surat keterangan domisili.
dari lembaga. Ya, jadi ini sama ya. Jadi surat keterangan domisili dari lembaga. Nah, di sini atau surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang. Jadi selain surat keterangan domisili dari lembaganya ya, itu juga ditambahi dengan surat pendirian. Ya, jadi misalkan di pondok A misalkan ya, maka dia selain nanti ada SKD, juga ada surat izinnya ya, atau surat izin tentang pendirian lembaganya. Nah, terus yang baru di sini di poin G, nah surat keterangan domisili ya, surat keterangan domisili SKD-nya yang dimaksud pada huruf P ini diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 di PPDB tahun 2024, yaitu 10 Juni 2024. Jadi maksimal ya, maksimal ini adalah 9 Juni 2023. Nah, kalau yang dulu ya tahun 2023 ya, mungkin ada pembuatan surat domisili itu yang baru, mungkin di tahun berjalan ya, atau mungkin di bulan berjalan malah ya. Kalau ini tidak boleh. Jadi sekarang pembuatan surat keterangan domisili itu harus maksimal ya, karena di sini adalah sebelum tanggal pendaftaran ya, paling singkat adalah 1 tahun, maka tanggal untuk pembuatan surat keterangan domisili adalah maksimal ini 9 Juni 2023. Kalau sebelumnya bagaimana ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah selebihnya, jadi lebih dari 9 Juni 2023 karena 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran, itu ya. Terus yang berikutnya di sini di poin 3, lah ini yang teman-teman yang mohon maaf ya, yang penyandang disabilitas ya. Nah, ini untuk yang penyandang disabilitas, lah ini tentunya nanti harus dibuktikan ya. Di sini tentunya sama ya, ada asesmen awal, artinya ada surat keterangan dari dokter ya. Dokter sesuai kewenangannya ya. Terus di sini ada juga kartu penyandang disabilitas. Ini yang baru, kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Ini nanti kalau sudah punya ini kartu ini, atau mungkin dari sini ini sudah boleh. Nah, serta surat keterangan dari kelompok sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa. Jadi dari sekolahnya, dari kepala sekolahnya memberikan surat keterangan dia itu mohon maaf difabelnya di bagian apa, gitu ya. Terus yang berikutnya lah ini terkait dengan PIN. Ini kemarin di tahun 2000 berapa ya? 23 itu PIN-nya disabilitas ini bisa digunakan di jalur umum. Nah, kalau sekarang ini tidak bisa. Jadi untuk penyandang disabilitas ini hanya dapat mendaftar melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas. Ini tidak bisa terbalik. Jadi yang umum tidak bisa masuk di disabilitas tidak bisa masuk di jalur umum. Ini sama. Nah, ini sudah dikuatkan lagi ya di poin N. Ini dalam hal calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur disabilitas, artinya disabilitas ya, tidak diterima, maka calon peserta didik baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas. Artinya nanti ada PIN ya, ada kode tersendiri. Oh, ini untuk siswa-siswa di jalur disabilitas, ini untuk di jalur umum, sehingga nanti tidak bisa dibulak-balik ya. Jadi yang umum tidak bisa masuk di disabilitas, yang di disabilitas ini tidak bisa masuk di jalur umum. Ini saat pengambilan PIN nanti sudah terdeteksi ini disabilitas atau tidak, itu ya. Terus yang berikutnya di poin keempat ya, atau pembaruan di 4. Nah, ini untuk khusus jenjang SMK. Nah, jenjang SMK lah itu kan ada persyaratan khusus ya, ada persyaratan khusus. Nah, nanti kita bahas secara rinci di video kita berikutnya. Ini ada persyaratan khusus ya. Nah, itu ada melakukan tes kesehatan lah. Tes kesehatan ini wajib melakukan tes kesehatan pada saat pelaksanaan pengambilan PIN di SMK yang dituju atau SMK terdekat. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah fokus, saya mau ikut di jenjang SMK misalkan, maka saat pengambilan PIN, nah itu teman-teman sekalian untuk melakukan tes kesehatan. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan ya, itu di SMK yang dituju atau SMK terdekat. Karena untuk verifikasi kesehatan itu adminnya ya yang melakukan verifikasi atau yang bisa menginputkan datanya itu hanya di jenjang SMK. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau daftar di SMK tapi ngambil PIN-nya di SMA, nah itu tidak ada verifikasi kesehatan ya, tidak ada verifikasi kesehatan. Artinya kalau mau verifikasi kesehatan ya harus datang di SMK
ya SMK, baik yang mau didaftar ataupun SMK terdekat, SMK negeri ya. Jadi nanti untuk dilakukan verifikasi tes kesehatan dulu, apakah buta warna, terus tinggi badannya berapa, itu dilakukan tes di sana. Oke ya. Nah, terus berikutnya ini untuk yang jurusan-jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna. Ini sama ya dengan tahun kemarin. Ya, misalkan di ini ya, di teknologi manufaktur dan rekayasa dan seterusnya. Terus ini ada yang mewajibkan tingginya. Jadi tinggi paling rendah itu berapa? Ini juga sama ya seperti di tahun kemarin. Ini untuk tes kesehatan di SMK. Terus berikan di poin 5. Nah, ini kita sudah masuk di jalur pendaftaran ya. Kita sudah masuk di jalur pendaftaran. Nah, ini yang pertama ada jalur namanya jalur afirmasi ya. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya. Jadi jalur afirmasi itu untuk keluarga tidak mampu ya, anak buruh, dan juga untuk penyandang disabilitas. Di jalur afirmasi ada 3 poin itu. Nah, terus di sini yang sudah ramai ya, atau yang paling baru. Nah, ini adalah untuk data keluarga tidak mampu, ini tidak boleh menggunakan kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ini mungkin kemarin ada juga ya, KIS itu yang sebenarnya dia dapat itu dari bantuan pemerintah, artinya dia setiap bulan tidak membayar. Tapi nanti untuk jalur afirmasi ya, keluarga tidak mampu tidak bisa menggunakan KIS, dan juga surat keterangan tidak mampu surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Jadi sudah nggak berlaku ya KIS atau SKTM untuk PPDB Jatim 2024 ini ya. Terus yang berikutnya, nah buktinya apa Pak? Nanti kalau jalur afirmasi keluarga tidak mampu, lah ini bisa menggunakan PIP ya, program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik. Dan nanti bagaimana kalau dapat PIP tapi nggak punya KIP ya, nanti kita bahas di video kita berikutnya. Terus ada juga nanti bisa menggunakan kartu PKH atau program Keluarga Harapan ya. Nah, ini yang terdata di dalam DTKS. Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Terus lah, ini yang paling pentingnya adalah bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya. Ya, ini ya, ada lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ya, di Dinsos Surabaya ya, di sini mengeluarkan surat edaran seperti ini. Surat keterangan keluarga miskin, misalkan ini yang bertandatangan ini kepala dinasnya. Terus di sini ada data keluarganya. Nah, ini kalau seperti ini boleh ya, karena yang ini di sini dibuktikan ya, diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi ini untuk penyelesaian atau penanggulangan keluarga miskin atau tidak mampu. Nanti kalau pakai surat keterangan ini boleh. Nah, tetapi kalau ini tidak bisa digunakan ya, karena apa? Di sini ada masa berlakunya ya. Nah, di sini ada masa berlakunya. Nah, ini masa berlakunya adalah 1 bulan. Nah, ini kalau dibuat tanggal berapa lah, ini nanti dilihat dulu ya masa berlakunya ini ketika PPDB ini masih berlaku apa enggak ya. Tapi intinya untuk bantuan lain ya, yang mana intinya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah itu bisa digunakan untuk jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Paham ya? Sampai di poin 6 kita bahas di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, di sini ternyata sekarang untuk anak jalur tenaga kesehatan ini sudah tidak ada ya. Nah, ini mungkin karena kalau kita lihat di kondisi saat ini memang COVID-19 memang alhamdulillah sudah selesai ya, artinya sudah tidak semarak dulu ya. Nah, ini untuk jalur pindah tugas orang tua, nah ini hanya ada ini ya, pindah tugas orang tua dan juga guru atau tenaga kependidikan. Jadi anak guru sama pindah tugas. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya jalur pindah jalur tenaga kesehatan. Terus sama, jadi pinnya itu tetap sama ya. Jadi kalau pindah tugas menggunakan SKD ya nggak bisa untuk daftar di jalur lainnya jika tidak diterima. Terus yang baru ini untuk pindah tugas ya, ini untuk jalur pindah tugas orang tua atau wali, surat keterangan pindah domisilinya atau SKPD-nya orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Ini untuk pindah tugas orang tua ya. Jadi kalau kemarin untuk surat keterangan domisilinya itu bisa diterbitkan oleh lembaga di mana dia mutasi atau pindah. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi surat keterangan pindah domisili itu harus diterbitkan oleh Dukcapil. Ini perbedaannya. Terus di poin 7, lah ini jalur prestasi hasil lomba. Lah ini yang mungkin banyak sekali ya yang ditanyakan terkait dengan jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini yang pertama, lah ini kuota Hafiz Quran. Ini golden tiketnya masih sama ya. Jadi ada 2 golden tiket. Itu bisa dari Hafiz Quran
ya. Ini sebenarnya enggak hanya untuk agama Islam teman-teman ya. Misalkan di agama lain ya, agama lain misalkan ini ada ya, misalkan yang hafal kitab ataupun yang lainnya. Nah, ini sebenarnya juga masuk di sini di golden ticket. Jadi intinya tidak hanya di Islam ya. Jadi ini boleh di agama lain ya. Ini untuk golden ticketnya. Ya, golden ticket itu kan ada dua, ada Hafiz Quran sama ketua OSIS. Nah, ini kalau Hafiz Quran kan jelas Islam ya. Ini kalau di luar Islam sebenarnya juga boleh ya masuk di golden ticket ya, jika ada ya. Tentunya harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau instansi yang berwenang. Itu ya. Terus yang berikutnya, nah ini untuk prestasi. Nah, ini yang sekarang sudah lebih spesifik ya. Jadi lomba-lomba atau kompetensi baik itu akademik ataupun non akademik, nah itu harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BNN dan BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD atau yang lainnya. Nah, di sini ada lembaga lainnya. Jadi ini jelas ya, sekarang jelas. Jadi di penyelenggaranya ini. Nah, terus ini dijelaskan juga untuk lembaga lain ya, yang dimaksud lembaga lain ya. Itu adalah penyelenggara lomba atau kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan atau lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan. Jadi kalau misalkan sertifikatnya itu tidak dikeluarkan oleh ini ya. Ini 1 2 3 4 ya ini. Atau mungkin lembaga lain kalau tidak bekerja sama dengan dinas pendidikan, maka ini dianggap tidak boleh digunakan atau tidak sah. Paham ya? Ini untuk yang tanya-tanya terkait dengan jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini yang baru lagi. Nah, yang baru kalau di tahun kemarin ya, itu semua sertifikat itu bisa diupload ya. Semua sertifikat jumlahnya berapa itu bisa diupload. Kalau sekarang nggak bisa ya. Jadi jumlah sertifikat atau piagam yang diisikan atau diunggah dalam sistem sebagai dasar seleksi ini adalah 15 sertifikat. Jadi maksimal adalah 15 sertifikat. Ya, ini tentunya dipilih dengan nilai atau poin yang tertinggi. Ya, jadi kalau kemarin itu bisa full berapapun, kalau sekarang tidak bisa, harus maksimal 15 sertifikat ini yang bisa diupload. Nah, terus yang berikutnya, nanti untuk yang diupload itu adalah dokumen legalisir. Jadi pertama teman-teman punya sertifikat asli kan, nah ini dicetak atau difotokopi. Setelah itu dilegalisir, ya setelah dilegalisir kan, dilegalisirkan itu setelah itu di-scan atau difoto asli. Jadi yang diupload itu bukan yang aslinya, tetapi yang fotokopi legalisir. Artinya ini sudah disahkan ya, sudah disahkan atau sudah diverifikasi oleh sekolah SMP atau sederajat. Jadi yang melakukan verifikasi data atau legalisir itu adalah SMP sederajat. Ya. Terus yang berikutnya di poin O. Nah, ini bukti prestasi atau penghargaan, artinya sertifikatnya itu yang bisa digunakan untuk daftar itu adalah paling singkat 6 bulan ya, dan paling lama adalah 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap 1 yaitu 10 Juni 2024. Jadi ini sekarang ada maksimalnya ya, maksimalnya sekarang jelas. Jadi paling singkat 6 bulan. Jadi 6 bulan dari Juni ya. Teman-teman mungkin bisa ditarik. Yang nanti yang ikut di Mei, April, Juni ya ini tidak bisa digunakan ya, karena paling singkat adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum 10 Juni. Itu ya. Terus saya berikan di poin 8, ini ada jalur yonasi. Ini seperti yang sudah kita singgung di awal tadi. Ya, yonasinya sekarang dibagi dua. Sebenarnya kuota jalur yonasi untuk SMA itu tetap ya, kuotanya tetap 50%. Jadi nggak ada pengurangan kuota. Nah, cuma yang ini ya, ini cuma dibagi dua ya. Sekarang itu ada namanya yonasi atau radius jarak terdekat. Ini sebanyak 30%. Ini sama dengan tahun 2023. Jadi diambil dari jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Nah, sekarang ada tambahannya yang namanya yonasi sebaran. Nah, yonasi sebaran ini kuotanya adalah 20%. Nah, ini tentunya di sini untuk yonasi sebaran ya, sebenarnya yonasi radius. Nah, ini kan sama ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan tahun kemarin untuk yonasi radius atau jarak. Jadi ini diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kota 30%. Nah, sedangkan yonasi sebaran, nah ini yang dimaksud yonasi sebaran itu adalah calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam yonasi dengan dibagi rata-rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam yonasi tersebut dengan kuota 20%. Nah, ini sebenarnya ini juga tadi sudah kita jelaskan ada keuntungannya ya. Jadi kalau memang siswa itu dia jauh ya dari sekolah yang dituju, dengan adanya yonasi sebaran ini maka di setiap daerah, di setiap kelurahan atau desa itu diberikan kuota
ya. Jadi meskipun dalam zona tapi dia jauh ya, tentunya dia ada kesempatan untuk masuk karena dia nanti ada kuotanya di sini. Ya, kuotanya di setiap daerah ya, nanti dia dapat berapa ya. Dari 20% ini kan ada per masing-masing daerah. Desanya ada berapa? Kalau misalkan 10 ya bisa jadi ini nanti dibagi per daerah itu dapat jatah berapa. Misalkan dapat 2, dapat 3, dapat 4. Nah, ini tergantung dari kelurahan atau desanya. Terus berikutnya di jalur yonasi. Nah, ini ada namanya pemenuhan kota atau yonasi atau pagu. Nah, ini teman-teman lihat di sini ya. Yonasi ada pemenuhan kota atau pemenuhan pagu. Nah, ini diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang. Jadi teman-teman ini harus wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, karena kalau enggak ya bisa saja nanti teman-teman nanti akan kegeser di pemenuhan kota ini ya. Ya, jadi ada, kalau kita lihat jadwalnya ya, kita pahami dulu jadwalnya. Nah, di jadwal ini, nah di sini kan ada cetak bukti penerimaan. Jadi teman-teman nanti yang pengumuman ini kan diterima apa enggak, setelah itu teman-teman kan melakukan cetak bukti penerimaan. Nah, ini kalau diterima teman-teman segera melakukan daftar ulang. Daftar ulang kan ada waktu 2 hari ya, dari 29 Juni sampai 1 Juli ini untuk jalur yonasi SMA ya. Nah, di sini kan ada waktu 2 hari ya, teman-teman harus segera melakukan daftar ulang. Nah, kalau enggak nanti di sini ada pengumuman pemenuhan pagu. Nah, ini juga diumumkan secara online ya. Diumumkan secara online ya, ini diumumkan secara online nanti 2 Juli. Nah, nanti yang dapat pemenuhan pagu ya, karena mungkin di sini ada yang diterima tapi nggak daftar ulang ya, artinya pagunya kosong. Nah, nanti di sini ada informasi pemenuhan pagu. Nah, setelah itu di sini ada daftar ulang pemenuhan pagu. Nah, ini waktunya 1 hari itu. Jadi setelah diumumkan masuk di dalam kuota pemenuhan pagu, teman-teman segera untuk melakukan daftar ulang. Ini waktunya hanya 1 hari saja. Paham ya? Nah, terus sedikit kembali di sini tadi untuk jalur yonasi ya. Jadi nanti untuk jalur yonasi di sini tadi kan ada yona radius sama yona sebaran. Nah, nanti di tampilannya, di tampilan pengumuman PPDB ya, di jalur yonasi nanti akan ada 2 tabel ya. Nah, ini diinformasikan ada 2 tabel. Ini yang masuk radius, ini nanti yang masuk sebaran. Jadi berbeda dengan yang dulu. Kayak yang dulu kan hanya 1. Kalau ini nanti ada 2 tabel. Jadi siapa sih siswa-siswa yang masuk ya, siswa-siswa yang masuk di dalam diterima di yona radius, dan juga siapa sih siswa-siswa yang diterima di yona sebaran. Karena nanti ada 2 pembagian yona ini ya. Ada 2 pembagian yona. Jadi nanti yang diterima di jarak atau radius 30% ini siapa saja, yang diterima di jarak sebaran 20% ini siapa saja. Nanti tampilannya berbeda. Jadi sudah dipecah. Berikutnya di sini di poin 8. Nah, ini penetapan yonasi. Nah, ini di SMA ini tidak dapat dilakukan per 1 wilayah kabupaten atau kota. Ini ya beda ya. Tahun lalu bisa ditetapkan per kabupaten atau kota, kalau sekarang tidak bisa. Sekarang penetapan yonasi untuk SMA ini dilakukan per 1 wilayah kabupaten kota menjadi beberapa wilayah yonasi yang terdiri dari wilayah dalam yonasi, wilayah luar yonasi yang berbatasan dalam 1 kabupaten atau kota, dan wilayah luar yonasi yang berbatasan antar kabupaten atau kota. Ini pembagian yonasinya sudah ada ya. Nah, mungkin nanti teman-teman sudah tahu ya penetapan yonasinya, nanti teman-teman cek dulu ya, masuk di yona berapa. Misalkan teman-teman itu berada di kelurahan atau desa mana, di kecamatan mana ya, ini masuk yonasi berapa, apakah masuk di yonasi 1 ya, masuk yonasi 2, yonasi 3, 4 atau 5. Nah, nanti yang masuk di yonasi 1 nanti daftarnya bisa di sini. Nah, tapi tidak hanya ini yang bisa daftar, ini yang di luar yonasi berbatasan juga bisa ya, yona 2, yona 3, yona 4, yona 5 ini bisa daftar di sini. Sebenarnya sama ya, intinya sama dengan yang tahun lalu ya, cuma yonasinya lebih kecil lagi. Nah, ini misalkan di Kediri, misalkan ya di Kediri, ya ini kan yona 1 Kabupaten Kediri kan ada sekolah ini. Lah, ini yang bisa mendaftar di sini, ini ada yona 3 Kabupaten Kediri, yona 2 Kabupaten Kediri ya, ada yona 4 Kabupaten Jombang ya, karena Jombang dan Kediri ini kan berbatasan, jadi bisa daftar di sini. Terus yona 4 Kabupaten Malang, yona 2 Kabupaten Blitar ya, karena berbatasan itu nanti dia bisa masuk di sini. Nah, tapi tentunya nanti dilihat ini masuk di dalam zona atau di luar zona perbatasan. Berikutnya yang baru juga lah, ini di pengambilan PIN teman-teman. Nah, dari pengambilan PIN, jadi PIN itu diambil secara online. Jadi mulai tanggal 27 ya sampai 15 Juni. Jadi teman-teman itu ngambil PIN dulu, ngisi datanya secara online dulu. Jadi ngambil data online, setelah online selesai ya, selesai. Nah, nanti
baru setelah mengisi online lah baru teman-teman ini datang ke sekolah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang sudah diupload saat pengambilan PIN. Ini ya, paham ya? Jadi ngisi data online dulu untuk pengambilan PIN, setelah itu baru datang ke sekolah SMA atau SMK, boleh yang dituju atau yang terdekat. Nanti saat pengambilan PIN selesai, online selesai, nanti ada rekomendasi ini loh sekolah-sekolah yang terdekat dengan lokasimu. Nanti setelah di sini selesai mengisi data, baru melakukan verifikasi datanya di operator SMA atau SMK negeri terdekat. Terus pengambilan PIN, nah ini pengambilan PIN itu didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru secara online sesuai dengan ketentuan. Baru kalau sudah calon peserta didik itu mendatangi, nah ini yang baru ya saat pengambilan PIN. Kalau dulu enggak, jadi dulu diverifikasi secara online juga, kalau sekarang enggak, harus datang ke sekolah SMA atau SMK yang masuk di dalam luar atau dalam yunasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili atau SKD ya calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi berkasnya. Ini nanti dokumen-dokumen yang perlu dibawa ya, dokumen-dokumen ya, nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya, tentunya disesuaikan ya dengan kondisinya. Ya kalau misalkan pakai KK ya tentu nggak perlu pakai SKD ya. Nah, ini ada sertifikat akreditasi, tentunya disesuaikan. Kalau di dalam Jatim ya tentu nggak perlu bawa dan seterusnya. Kalau misalkan lulusan sekarang ya bisa bisa memakai SKL atau surat keterangan kelas 9 ya, atau mungkin kalau sudah lulusan tahun lalu ya tentu bisa pakai ijazah. Ini bisa disesuaikan berkas yang dibawa saat verifikasi PIN. Terus berikutnya pengambilan PIN. Nah ini sudah dijelaskan ya. Jadi pengambilan PIN itu harus mendatangi di SMA atau SMK terdekat ya setelah teman-teman itu mengentry data online-nya. Terus tes kesehatan ini dilakukan di SMK ya. Jadi SMK terdekat ya saat pengambilan PIN atau verifikasi PIN. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir teman-teman. Yang terakhir ini adalah batas waktu pendaftaran. Ya kalau batas waktu pendaftaran kalau di tahun 2023 ini sampai pukul 23.59. Kalau sekarang itu ternyata menjadi pukul 21 teman-teman. Teman-teman cek di jadwal ya, mana jadwal ini. Nah ini ya di 24 ini di jadwal pelaksanaan. Mana ya jadwalnya? Oke, kita cek dulu ya. Ini jadwalnya ada di mana ini? Jadwal pelaksanaan. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di tahun lalu ya, ini untuk pendaftaran. Nah, ini kalau tahun lalu ini kan sampai jam 23.59 ya. Mungkin teman-teman yang masih ingat di tahun 2023. Nah, ini jadwal pelaksanaan. Mana ini jadwalnya? Saya cek dulu ya. Nah, ini sebagai teman-teman biar tahu ya. Jadi harus hati-hati karena jadwalnya beda. Ini kalau yang di tahun 2023, nah, mana ini? Nah, ini ya, tahun 2023. Nah, ini untuk pendaftaran ya. Nah, ini di 2023. Nah, ini sampai pukul, nah, ini ditutup 23.59. Nah, tapi kalau yang sekarang di Juknis terbaru, ini untuk pendaftaran ditutup sampai sampai jam 21.09. Jadi paham ya, nanti misalkan teman-teman daftar jam 10 ya enggak bisa, atau 21.01 02 enggak bisa. Jadi berbeda, kalau tahun lalu sampai 23.59, kalau yang sekarang 21. Tuh teman-teman ya, mungkin beberapa hal terkait dengan yang baru di PPDB Jatim tahun 2024. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk video-video berikutnya ya mengenai PPDB Jatim di tahun 2024 ini. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.